saya kenal, beliau tidak pernah membiarkan waktunya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Ketika ketemu dengan kami di ruang dosen misalnya, kadang kita butuh waktu untuk sosialisasi, ngobrol-ngobrol. Ustadz Syafaat itu ngobrol-ngobrolnya sambil mengerjakan sesuatu, pegang laptop dan ngetik, entah untuk mengisi website Cahaya Al-Quran, entah apa. Tapi bagi saya luar biasa, sosialisasi dipakai juga untuk berkarya. Nah, kita kadang-kadang kan tidak, sudah nggak ngapa-ngapain, mager. Waduh, kalau sudah kena penyakit mager ini susah ya. Heran saya, zaman saya dulu nggak ada loh penyakit mager itu, tapi zaman sekarang kok muncul ya. Nah, kalau Anda melihat bagaimana dulu Ustadz Syafaat dan berinteraksi, Anda pasti malu itu. Beliau itu secara keilmuan luar biasa dan memanfaatkan waktunya sebaik-baiknya. Nah, itu kita jadikan uswah dan kita ikuti. Jadi ingat-ingat ya, kalau lagi mager, ingat Ustadz Syafaat. Malulah, Anda itu tidak ada apa-apanya dibandingkan beliau untuk kemampuan terkait dengan Al-Quran. Hafidh iya, kemudian qiraah sab'ah juga iya. Nah, Anda hafidnya mungkin baru sekian juz, qiraah sab'ahnya masih kebingungan. Gitu ya, masih sempat-sempatnya mager. Kadang-kadang nonton drakor. Waduh, ini juga penyakitnya anak muda zaman sekarang nih. Pak, hiburan Pak, ya enggak apa-apa sih hiburan, tapi ya jangan lama-lama. Nanti lama hiburannya daripada belajarnya. Itu kan juga enggak proporsional. Nah, satu dari Ustadz Syafaat. Ada banyak yang lain dari beliau, tapi ke dalamnya beliau biar dapat cerita dari istri beliau. Yang kedua dari Ustadz Adib. Selama saya kenal beliau, Ustadz Adib itu tidak pernah sekalipun menyakiti saya. Itu yang luar biasa bagi saya. Padahal kita interaksi sosial kan kecil kemungkinan tidak menyakiti kan, tapi beliau tidak pernah. Ngomong hati-hati. Dan beliau itu dari cerita teman-teman juga nggak pernah nyakiti teman-teman. Bahkan kalau ada teman minta tolong sesuatu, nggak pernah nolak. Subhanallah, kok bisa ya ada orang seperti ini? Baik sekali hubungan sosialnya. Nah, coba kalian teladani. Loh Pak, tapi kan nggak enak Pak kalau interaksi sosial nggak godai temennya, nggak bully temennya. Ya, saya nggak tahu ya itu tradisi baik atau buruk ya. Bully membuli itu mungkin dari dulu sudah ada ya. Tapi menurut saya ya sekedarnya sajalah, tanpa harus menyakiti temannya. Kadang-kadang khususnya perempuan ya, kalau Anda laki-laki, kalau bergurau dengan teman yang perempuan, hati-hati. Perempuan itu melihat kondisi kejadian tertentu dari perspektif yang berbeda dengan Anda. Perempuan itu cenderung baper. Saya bisa ngomong begini karena istri saya perempuan. Kalau dulu saya belum menikah, saya tidak tahu kalau perempuan itu baperan. Meskipun saya pernah membuat seorang teman nangis gara-gara saya sendiri bingung. Memang apa salah saya? Ya ternyata saya tidak mengenal perempuan. Nah, ada yang cowok-cowok, hati-hati, jangan membuli temennya yang perempuan. Kalau Anda tidak kenal siapa perempuan, nanti kalau sudah baper itu kasihan, panjang urusannya. Dia akan merasa sakit hati, didolimi. Padahal Anda niatnya hanya sekedar bergurau saja. Hati-hati ya. Nah, tadi itu belajar dari Ustadz Adib. Kami bergurau ya bergurau, tapi beliau bergurunya nggak menyakiti hati gitu. Ketawa ya ketawa bareng. Dan itu bagus banget sesuai dengan ajaran Al-Quran. Nah, yang cewek juga terlebih lagi ya, kalian yang baperan itu hati-hati dengan temannya sesama perempuan. Usahakan untuk dipenuhi. Hindari menyakiti orang lain. Termasuk juga menyakiti diri sendiri juga tidak boleh loh ya. Nah, kemudian yang ketiga Ustadz Mansur. Saya tidak begitu sering interaksi dengan beliau karena beliau bukan dosen di satu fakultas dengan saya, juga bukan dosen di UM, sehingga kami interaksi ketika pembinaan MTQ.
Tapi dari situ saya juga akhirnya mengenal beliau. Beliau itu istiqomah. Bahkan ketika cuaca tidak bersahabat, mendung, hujan, waktunya pembinaan beliau juga datang. Nah, itu zaman dulu. Nah, zaman sekarang Anda kan masih lebih muda dari beliau, mestinya lebih semangat kan, istiqomah dalam pembinaan. Hujan tidak apa-apa, hujan cuma hujan air saja kok. Kalau hujan batu baru dihindari. Tapi ya tetaplah pakai payung dan semacamnya supaya Anda tidak masuk angin. Meskipun sebenarnya anak muda itu lebih tahan ya. Saya dulu seumuran Anda kehujanan tidak apa-apa. Coba sekarang, wah nggak lama pasti bersin-bersin. Kemudian pilek, masuk angin, jadi masalah. Tapi seumuran Anda kadang-kadang malah hujan-hujan dan sehat-sehat saja. Ya faktor faktor usia. Nah itu 3 hal, 3 pelajaran yang bisa kita ambil dari beliau bertiga. Ustadz Syafaat dengan tidak mau untuk membiarkan waktunya sia-sia. Kemudian Ustadz Adib yang tidak pernah menyakiti temannya, dan Ustadz Mansur yang istiqomah belajar dan mengajar Al-Quran. Semoga kita semua bisa meneladani beliau, dan semoga beliau bertiga diampuni dosa-dosanya, dirahmati oleh Allah, disayangi Allah, diterima amal ibadahnya dan diterima di sisinya. Al-Fatihah. Al-Fatihah.